Bagaimana jika Ace selamat? Ya, itu adalah premis untuk video kali ini. Sebenarnya salah satu premis untuk video kali ini. Karena aku ingin menunjukkan ke kalian yang aku rasa kalian juga udah tahu kebanyakan. Yaitu tentang what if One Piece. Bagaimana jika di One Piece. Jadi seperti yang kalian tahu, Oda Sensei itu kan suka membuat gambar-gambar di luar cerita aslinya. Yang mana ini disebut oleh para fan adalah what if drawing by Oda Sensei. Jadi Oda Sensei membuat sebuah gambar yang bagaimana kalau gambar ini terjadi di serial One Piece yang asli, di main story-nya. Dan aku sudah mengumpulkan beberapa gambar yang akan kita review bareng-bareng, kita akan bahas bareng-bareng. Dan kita akan mulai yang sedih terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu ya, podcast di Ace itu sudah lama meninggal di perang Marineford. Yang mana yang sudah membunuh Ace adalah Akainu, salah satu dari admiral pada saat itu. Dan panel gambar waktu Ace menjadi donat bakar ini benar-benar menjadi gambar yang paling ikonik di Marineford sih menurutku. Ini adalah cerita asli atau main story dari One Piece. Terus Oda iseng nih mempermainkan perasaan kita sebagai para nakama, yang mana dia membuat sebuah gambar di One Piece Magazine volume 1 yang kalau tidak salah rilis pada tahun 2017, di mana adegan tepat sebelum Akainu memukul podcast di Ace, di sini Sabu datang. Dan ini benar-benar gambar yang aduh ya Allah. Karena seperti yang kita tahu di arc Marineford ini kan flashback antara Ace, Sabu dan Luffy itu kan sering banget dimunculkan. Dan untuk pada saat timeline ini, Sabu masih belum diketahui keberadaannya. Dan kita ketahui setelahnya ada di Dressrosa, di mana Sabu itu bercerita bahwa setelah membaca koran kematian Ace, tiba-tiba semua ingatan masa lalunya itu kembali begitu saja di satu waktu dan menimbulkan penyesalan terbesar Sabu pada saat itu. Yang mana membuat dia ingin mendapatkan buah merah-merah Nomi di Dressrosa. Dan Oda Sensei membuat gambar bagaimana jika what if Sabu ternyata sudah sadar dari amnesianya dan tepat waktu datang ke perang Marineford untuk menyelamatkan Luffy dan Ace. Dan kalau nggak salah ini Sabu di sini bilang masih sempat atau tepat waktu, dan ya ini cuma gambar what if yang membuat saya kesal banget dengan gambar ini. Ya Allah, udah tega bener bikin kayak gini ya. Nah, itu adalah gambar pertama what if dari One Piece. Dan selanjutnya seperti yang sudah kita semua tahu di SPS, Oda itu sering membuat gambar what if yang lainnya, yaitu gambar bagaimana karakter di One Piece itu berumur 40 tahun dan berumur 60 tahun tetapi menjadi dua timeline yang berbeda. Yang pertama, bagaimana jika waktu berjalan dengan semestinya, dan yang kedua, timeline kedua, bagaimana jika masa depan tidak terjadi sebagaimana mestinya. Dan kita mulai gambar dari raja kita, kapten kita Monkey D. Luffy. Ini adalah gambar umur 40 tahun Luffy dan gambar umur 60 tahun. Dan bagian atas itu adalah merupakan bagian di mana masa depan seharusnya seperti ini, dan di bawahnya jika tidak sesuai dengan ekspektasi para pembaca. Di umur 40 tahun Luffy di sini malah mirip Shanks ya, lebih mirip Shanks gitu. Cuma rambutnya mungkin agak lebih gondrong gitu. Dan di sini Luffy berkata daging. Dan di 60 tahun, yang aku rasa wajahnya itu semakin mirip dengan Garp ya, Monkey D. Garp pakainya Luffy. Dia juga mengucapkan daging. Tidak ada perbedaan sama sekali masalah perkataan Luffy dari 40 dan 60 tahun ya. Dan kalau di timeline yang buruk kita nyebutnya apa ya? Timeline baik dan timeline buruk gitu aja lah biar gampang. Di timeline buruk, Luffy bener-bener seperti om-om berantakan banget, dan dia berkata Raja Bajak Laut, kedengaran seperti mimpi. Dia menjadi depresi mungkin ya, dan mungkin timelinenya adalah Luffy tidak berhasil menjadi Raja Bajak Laut, makanya dia ya bodo amat lah. Dan waktu di umur 60 tahun ini, aduh ini menjadi kakek NPC banget. Dia berkata, oh kamu bawa daging ya? Ya tetap daging sih, tetap Luffy banget. Cuman timelinenya sudah jelas ini Luffy gagal menjadi Raja Bajak Laut. Wah, nice. Next, Zoro. Di umur 40 tahun dia malah semakin mirip Rayleigh gak sih? Mirip banget dengan Rayleigh kayaknya dah. Dan di sini dia berkata hal yang menarik. Aku mengguna aliran 4 pedang sekarang. Buset. Sekarang Sandoryu 3 pedang, dan di sini dia menjadi 4 pedang. Dan di umur 60 tahun yang relic versi lebih tua lagi, aku menggunakan 5 aliran pedang. Semakin tambah umur nambah ya. Ini kalau Zoro sampai 100 tahun bisa sampai 10 pedang kali ini. Megangnya gimana entahlah. Terus umur 40 tahun ketika di timeline buruknya, yang ini bener-bener waduh ini wajahnya sampai ompong kayak gini, kepalanya botak jelek banget. Zoro di sini berkata, menggenggam katana itu dengan mulutku membuat punggungku sakit. Kasian. Salah siapa ya? Salah siapa megang katana di mulut jadi ompong tuh kan. Terus di waktu di umur 60 tahun yang semakin aneh banget ini, jelek banget di sini. Aku akan bersujud jika kau memberiku uang. Ya miskin.
Zuronya miskin guys di sini guys, sampai rela menghilangkan harga dirinya cuman buat dapat uang. Selanjutnya Nami Sang. Di umur 40 tahun ini bener-bener kayak nggak berubah sama sekali. Biasa aja gitu. Kayak Nami dengan rambut yang lebih bergelombang aja. Di sini dia bilang ketika kamu sudah dewasa kamu bisa kembali lagi. Aduh, ini ada cowok-cowok 20 tahunan yang menggoda tante-tante ini. Ya, kita akan melakukan hal itu ya. Dan di umur 60 tahun Rami mulai merubah bentuk rambutnya. Ya malah kayak rambutnya Miss Buckingham gak sih? Mirip-mirip lah. Dan di sini dia berkata, aku sudah meninggalkan umur 40 tahunku sejak lama. Mungkin ada yang tanya ya, tante umur berapa ya? 40 tahun kok cantik banget. Hah? 40? Wah itu udah lama banget. Dan di timeline yang buruk, Nami menjadi kayak, aku kok kayak familiar dengan wajahnya ya. Sama siapa sih? Tapi di sini dia bilang, sudah aku bilang serahkan uangmu. Lah jadi rampok dia. Umur 40 jadi rampok, bukan jadi pencuri lagi. Dan ketika 60 tahun udah kayak mami mucikari gitu sih, aneh banget. Dan dia berkata, maukah kau membeli pot magicku? Penipu sini, udah jelas penipu kalau Nami jualan benda-benda sihir-sihir kayak ini. Penipu nih mah. Dan selanjutnya ada Usopp di umur 40 tahun dan 60 tahun di timeline yang baik. Usopp di sini terlihat semakin dewasa banget ya. Rambutnya kayak relik, cuman ujungnya ya Usopp aja gitu. Mau dibilang mirip Yasop, nggak mirip Yasop banget sih. Di sini Usopp berkata, bendera bajak laut sedang memanggilku. Wah, dia masih punya hasrat buat berpetualang nih. Di umur 60 tahun dia sambil tersenyum, yang lebih tua cuman rambutnya jadi ubanan aja ya. Cuma di sini menjadi ada tato ya. Tato apa itu? Di lengan kirinya tuh. Dia sambil tersenyum berkata, ya aku mulai merindukannya. Wah, merindukannya ini siapa nih? Kaya ya mungkin ya, Kaya ya. Tapi kalau merindukannya berarti di umur 60 tahun dia bahkan nggak hidup bersama Kaya. Jadi Oda Sensei menggambarkan masa depan Usopp di timeline yang baik. Dia nggak akan balik ke pulaunya dan akan tetap berpetualang kayaknya nih. Bahaya banget. Dan di umur 40 tahun di timeline yang buruk, ini jelek banget sumpah, tapi masih pakai headphone nih. Dan dia berkata, Luffy adalah muridku. Itu salah satu kebohongannya Usopp dari dulu sih ya. Dan di umur 60 tahun dengan rambut yang menjadi putih, gigi yang semakin aneh, udah urakan banget pokoknya. Dia tetap berkata, Zoro, ya dia juga muridku. Lah, dianggap murid semua sama dia guys. Nah. Dan Sanji di umur 40-60 tahun timeline yang baik. Di sini Sanji rambutnya semakin panjang kayak sebahu gitu dan terlihat semakin gagah ya menurutku. Di sini dia bilang, mau makanan atau wanita, aku tidak pilih-pilih. Bener-bener nih orang. Tapi di keren sih, desanya keren banget sih. Terus di umur 60 tahun, dia sudah resmi menjadi chef senior kayaknya ya. Kayak Zeff banget nih, pakai topi yang tinggi, pakai shawl. Dan di sini dia akan berkata, aku akan pergi memancing di All Blue. Dan mungkin ini adalah pesan Oda Sensei bahwa nanti pada umur 60 tahun setidaknya ya, Sanji sudah menemukan All Blue-nya sendiri. Wah, bagus banget nih. Dan di umur 40-60 timeline yang buruk, di sini kita melihat Sanji dengan jenggotannya masih tapi tambah besar badannya, dan dia kayaknya udah kehilangan harapan karena dia ngomong, selama bisa membuatku kenyang semua makanan itu sama. Ya, Sanji sudah tidak menjadi chef lagi. Dan di umur 60 tahun dengan tanda S Sanji di jidatnya menggunakan helm yang semakin mirip dengan ayahnya, si Judge, dia malah berkata, buang racunnya ke lautan. Wah, mau meracunin banyak orang nih, dia kecewa nggak bisa menemukan All Blue, malah balas dendam ke All Blue. Dan selanjutnya ada Chopper di umur 40-60 tahun di timeline yang baik. Ini keren banget sih sumpah. Keren banget, gagah banget sih Chopper, tanduknya tambah besar, imutnya udah mulai hilang nih. Dan di sini Chopper berkata, serahkan semuanya padaku. Wah, ini tipe dokter yang siap menolong banget nih. Dan di umur 60 dia menjadi agak lebih besar, agak gemukan, tapi kelihatan lebih wise gitu sambil ngasih sebuah kantong. Di sini dia berkata, ambil nih, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, termasuk menjadi bodoh. Jadi dia bilang, bodoh itu ada obatnya. Bukan belajar, kasih aja obat. Dan di timeline yang buruk umur 40 tahun ini Chopper bener-bener kerang banget. Apalagi di sini di pipinya ada luka gitu ya. Terus dia marah-marah nih. Topi jerami, jangan pernah sebut nama itu di depanku lagi. Wah, ini ada masalah apa nih sama Luffy nih? Terus untuk 60 tahun badannya semakin besar lagi, dia lebih kerang, lebih galak, dan dia berkata bahwa kemarin pengorbanannya. Hah, maksudnya gimana nih? Kok jadi ada pengorbanan segala sih? Aneh banget ada Chopper. Dan yang selanjutnya ada Nico Robin, umur 40-60 di timeline yang baik, bah, perfect, ini perfect waifu kita ini. Di umur 40 dia nggak terlalu aging banget ya, cuma rambutnya mungkin agak ubanan dikit karena kebanyakan mikir. Umur 40 sudah ubanan. Di sini dia bilang, wah senang sekali ya menjadi muda. Hei, mohon maaf, Anda masih kelihatan muda, Ibu Robin. Dan di umur 60 dengan rambutnya digelung dikucir ke belakang malah terlihat semakin muda. Di sini dia bilang, kau mau bergabung denganku untuk menginvestigasi sesuatu? Tidak berpetualang lagi. Emang gila ini. Oke, dan di timeline yang buruk,
Jadi sebenarnya waktu di umur 40 Robin kelihatan tua banget ya. Rambutnya udah setengah putih semua nih. Di sini dia bilang, bukuku aku sudah membuangnya. Lah, kasihan sekali. Kasihan sekali. Dan di umur 60 ini Robin menjadi nenek-nenek yang menyebalkan banget. Di sini dia bilang, anak itu kau mau membayar berapa? Jadi jualan anak ini gimana sih orang? Wajahnya mirip kayak nenek-nenek yang melaporkan Robin di chapter terakhir tuh 1133 kayaknya. Dan selanjutnya ada Frankie, tapi di sini umurnya agak berbeda karena di timeline sekarang setelah time skip itu umurnya Frankie 36 tahun. Jadi kalau naik 4 tahun ke 40 tahun kan kayak terlalu pendek gitu. Udah saya membuatnya menjadi 50 dan 70 tahun. Di sini di umur 50 tahun ini semakin keren banget ya Frankie ya, masih dengan kacamatanya, dengan badannya yang masih keker. Di umur 50 tahun ini dia berkata, wah dingin ya, aku akan menyalakan penghangat pulau nih. Jadi ini kayak penemuan penghangat yang ada di Egghead. Jadi Oda Sensei bilang bahwa di umur 50 tahun Frankie bisa menemukan cara untuk membuat alat yang bisa menghangatkan pulau. Dan di sini dilihat ada kayak butiran-butiran saljunya ya. Jadi mungkin kayak di Baltimore tempatnya Vegapunk dulu kali ya. Terus di umur 70 tahun ini semakin mirip dengan Garp malahan nih, cuman pakai jenggot aja. Di sini dia berkata, aku sudah memperbaiki sepedamu dan aku juga memasang Canon di sepedanya. Gila. Sepeda dikasih Canon buat apa Frankie? Tapi yang menarik adalah di timeline buruknya Frankie. Di sini Frankie umur 50 benar-benar menjadi robot. Full set man, full set robot. Di sini dia bahkan ngomongnya sambil kayak gaya-gaya suara robot nih. Harus menghancurkan semua kapal yang ada di dunia ini, Robo. Kocak. Tapi di umur 70 tahun modifikasinya Frankie semakin gila lagi men. Gak cuma menjadi cyborg, dia menjadi kapal anjing. Bisa jadi kapal gimana dia ngutak-ngatik badannya kan. Di umur 70 tahun ini dia berkata, aku adalah battleship Gramkey. Bukan Frankie tapi Gramkey dari kata Grandpa Frankie. Aduh gila. Dan selanjutnya ada Jinbe Oyabun. Jinbe Oyabun di umur 60-80. Dan karena di timeline sekarang Jinbe itu sudah berumur 46 tahun. Jadi Oda Sensei membuatnya ke umur 60 dan 80 tahun. Di sini Jinbe terlihat lebih wise lagi ya semakin tua. Ya dia emang udah tua sih ya gimana ya. Di umur 60 tahun dia berkata, jangan buru mereka. Semua orang itu sama. Dan dia masih menjunjung tinggi kesetaraan gender nih di One Piece. Dan kesetaraan ras. Dan di umur 80 tahun sambil tersenyum ala kakek-kakek banget dia berkata, wah kan sudah dewasa ya. Siapa nih yang disebut dewasa sama Jinbe di sini ya? Temu siapa nih orang? Luffy kali ya? Terus di timeline yang buruk, umur 60 Jinbe itu semakin keren, semakin ngeri wajahnya. Pakaiannya juga kayak anak pang gitu. Dia langsung berkata, bunuh semua manusia. Ya kembali ke idealisme manusia ikan jahat masa lalu ya, yang kayak Hoodie Jones gitu. Dan di umur 80 tahun dia mulai botak. Tapi rambutnya sudah mulai putih semua. Dia tetap marah-marah di sini. Seret dia sampai ke dasar lautan. Aduh, jahat banget Jinbe. Oh ya bun, jangan gitu dong. Terus, aduh ini, gimana ya? Podcast DS umur 40 dan 60 tahun. Alasan Oda Sensei membuat seperti ini adalah karena ada permintaan orang di SBS volume 89. Oda Sensei kalau misalnya Ace masih hidup, bagaimana dia umur 40 dan 60 tahun? Ya Allah. Dan di nomor 40 tahun ini dia mirip dengan Roger. Aduh ini Ace bakal benci apa bakal seneng ya? Dia mirip banget dengan Roger cuy, sumpah. Atau Shanks dengan rambut seperti Roger gitu. Di sini dia bilang, yo Luffy, masih sama seperti biasanya ya. Di umur seperti ini dia udah ketemu Luffy lagi nih. Jangan-jangan di main story-nya nanti ketemunya juga seperti itu ya. Bisa jadi sih karena di timeline sekarang Shanks itu umurnya 39 tahun, selisih 1 tahun doang men. Apakah ini teaser berarti Shanks bentar lagi akan berambut sepanjang ini? Ya nggak tahu lah ya. Terus di umur 60 tahun ini masih menjadi seperti kakek-kakek tapi kayak kakek-kakek yang asik gitu wajahnya ya. Di sini dia berkata, aku sudah pensiun. Gimana mau pensiun? Anda sudah mati. Udah tolong dong. Terus di timeline yang buruk umur 40 tahun bentuknya bener-bener gendut, pakai dasi kupu-kupu. Ngapain anjir pakai dasi kupu-kupu? Dia berkata, "Bos, Luffy, pinjam uang dong." Buset. Kenapa di timeline yang buruk pada miskin ya? Dan di umur 60 tahun di timeline yang buruk ini dengan kumis yang mirip seperti Goldie Roger ya. Tapi kepalanya udah mulai botak. Di sini dia berkata, "Chopper, minta sedikit dari tabunganmu dong." Buset. Miskin. Ace-nya jadi miskin. Terus selanjutnya ada Sabo. Sabo umur 40 dan 60 tahun. Dan sumpah dia lucu banget. Di umur 40 tahun ini Sabo rambutnya malah lebih mirip
Shanks gak sih ya? Shanks atau Sanji ya? Cuman agak bergelombang gitu loh. Tapi masih keren sih dia. Di sini di umur 40 tahun dia berkata, senang rasanya dia sudah bebas. Dia ini siapa? Kalau menurutku bebas yang di sini yang dimaksud adalah Luffy. Berarti bisa diasumsikan di umur segini, Luffy mungkin sudah mencapai mimpinya dan menjadi bajak laut yang sebebas-bebasnya. Seperti mimpinya kayaknya itu ya. Terus umur 60 tahun ini menjadi kakek-kakek yang keren banget sih menurutku ya. Pakai jas putih, kemeja hitam, luka bakarnya semakin dilihatin tapi rambutnya jadi ke belakang semua. Di sini Sabu berkata, bertanya malahan, ada orang yang tanya, terus dia tanya lagi, apa aku tahu tentang insiden topi jerami? Coba ceritakan padaku. Lah, dia kan udah tahu ya. Dia sudah tahu segala hal tentang topi jerami, tapi dia pura-pura nggak kenal aja gitu. Dan untuk di timeline yang buruk, ini wajah Sabu bener-bener nyebelin banget nih di umur 40 tahun. Kumisnya menjadi panjang, yang mana penampilannya ini mirip banget dengan bapaknya. Sambil menggiling-giling kumisnya ini, dia berkata di umur 40 tahun, semua orang yang bukan bangsawan itu adalah sampah. Persis banget sama dengan bapak ibunya di masa lalunya Sabu ya. Terus di umur 60 tahun ini, dia menjadi kurus, krempeng, bajunya sobek-sobek, rambutnya acak-acakan. Terus dia kayaknya ada orang yang tanya, dia terus ngomong nih, kau tahu Luffy nggak? Dia adalah adikku loh. Dia akan membayar semuanya. Jadi berikan aku 1 gelas. Dia pengen mabuk, nggak punya uang, jadi miskin, udah bukan bangsawan lagi. Ngaku-ngaku Luffy sebagai adiknya. Jahat bener, jelek banget. Dan sebenarnya masih ada yang lain sih. Tapi ternyata setelah aku cari informasinya gitu kayak Kid, Lau, itu ternyata fan art, bukan gambar dari Oda Sensei, jadi aku skip lah. Tapi ternyata ada juga gambar what if lain yang dibuat Oda Sensei nih, dan ini lucu banget, yaitu dimana bagaimana jika para kru topi jerami itu gendernya atau kelaminnya ditukar. Jadi Luffy menjadi cewek, Zoro menjadi cewek, Nami jadi laki, dan seterusnya. Aku sebenarnya udah pernah bikin video short tentang ini dan akan aku review lagi karena aku baru sadar ternyata di sini juga ada kata-kata kalimat dari para kru topi jeraminya gitu. Jadi aku akan bahas lebih detail lagi. Kita dari Luffy yang sekarang terlihat cewek banget ya, Luffy aja. Dan di sini dia berkata, aku akan makan salad dan akan menjadi ratu bajak laut. Kebalikan dari Luffy yang biasanya dia suka banget daging. Di sini dia malah makan sayur-sayuran, makan salad, tapi dia mimpinya masih tetap menjadi ratu bajak laut, bukan raja bajak laut tapi ratu bajak laut. Dan di sini Zoro sebenarnya nggak terlalu banyak berubah, cuman wajahnya kayak ada make upnya gitu. Di sini Zoro berkata, 3 pedang, aku tidak bisa melakukan itu. Nanti gigiku rusak. Ya Allah, bayangin Zoro ngomong kayak gitu guys. Terus ada Nami yang tadinya cewek menjadi cowok, yang wajahnya menjadi kerang banget kayak siapa itu ya? Yang wajahnya mirip Bellamy, cuman pakai wignya Nami gitu. Di sini Nami berkata, Nami di sini ngomong, aku tanya nih ya, siapa navigator di kapal ini? Wah, jago banget. Kalimatnya masih kalimatnya Nami banget, cuman versi galak gitu. Ya Nami emang galak sih. Terus ada Usopp yang mana yang berubah cuman bibir dan matanya. Yang di sini jujur Usopp cantik man. Usopp cantik, aneh banget. Usopp cantik banget. Dan di sini Usopp berkata, aku rasa aku akan mati jika aku pergi ke pulau itu ya. Masih sama dengan Usopp ya. Masih sama dengan Usopp, cuman dengan wajah yang lebih cantik aja. Terus Sanji di sini cuman beda mata doang sih menurutku, sama lehernya doang lebih ramping. Dan di sini Sanji berkata, aku hanya makan permen. Aku nggak terlalu ngerti ini maksudnya gimana. Mungkin dia udah nggak jadi chef kali ya. Soalnya bahasa Inggrisnya I only do sweets. Aku hanya bertindak dengan manis. Aku nggak ngerti. Aku ngerti artinya yang benar yang gimana. Terus Chopper mah udah kayak ya Chopper aja. Chopper aja, cuman wajahnya lebih imut. Di sini Chopper bilang, dokter, itu aku ding. Ya itu Chopper banget loh. Nggak terlalu jauh bedanya sebenarnya. Terus Robin. Ya Allah, Robin itu waifu saya. Kok wajahnya dibikin kayak gini? Ini kayak Zoro dikasih wig hitam panjang. Dan di sini wajahnya keren banget, dan Robin di sini berkata, "Hei, itu jahat ya." Aku gak kebayang Robin suaranya kayak gitu. Terus ada Franky di sini, buset kayak bencong, asli. Franky kayak bencong banget. Ada banget aku lihatnya ya, make upnya kayak gak on point gitu. Di sini Franky bilang, apa aku sudah super sekali minggu ini? Insya Allah, mana nih? Supernya Franky nih. Kenapa jadi bencong kayak gini, woi? Dan yang terakhir, bro, gak ada bedanya anjir. Yang laki-laki jadi cewek bedanya apa? Makanya di sini bro gak ngomong apa-apa, dia cuma ngasih tanda tanya. Kenapa? Ya wah, ini gimana sih? Ya kan mata orang gak ada bedanya ya.
Gokil, kocak lucu-lucu banget. Tapi sebagai penutup dari What If Oda yang kali ini, aku akan ngasih gambar yang wow, merinding men bacanya men. Nggak baca sih, sebenarnya cuma sebuah gambar ilustrasi dari Oda yang sebenarnya baru muncul seminggu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Dan ini gambarnya. Gambar Kuma, Jinny, Bonnie lagi makan pizza ya, lebih makan pizza, ketawa bareng-bareng. Dan ini kayaknya udah gambarnya pakai cat air kayaknya deh, bukan pakai digital deh. Bagus banget semua. Mereka kelihatan bahagia banget kayak lagi di pantai makan pizza sambil minum soda mungkin, menikmati langit yang cerah di bawah pohon kelapa. Dan ya, jangan lupa ini adalah what if, yang mana itu berarti bagaimana jika kejadian ini terjadi dan di main story asli One Piece gambar ini tidak pernah terjadi. Dan itu adalah beberapa gambar What If Oda Sensei, dari yang kocak banget sampai yang terakhir sedih. Aduh ya Allah, video ini anti klimaks ya, jadi sedih gitu bawaannya. Dan kalau harus memilih What If favoritku, Kuma sih, tetap Kuma. What If. Kalau yang lainnya nggak kejadian pun juga nggak apa-apa gitu perasaan ya. Tapi kalau ini masih ada perasaan, ayo dong bisa kejadian dong, meskipun ya tahu sih udah pada nggak ada, tapi ayolah, Jin udah uruslah, bisalah kayak gini, bisalah di main story kali. Coba tulis komentar di bawah, mana What If Oda Sensei favorit kalian. Saya Vincent Nugraha undur diri.